Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran kami tentang dinamika kelompok, konflik organisasi, dan manajemen konflik. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi dan interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Fungsi dinamika kelompok: 1. Kerjasama saling membutuhkan. 2. Memudahkan segala pekerjaan. 3. Pemecahan masalah. 4. Berinteraksi secara demokratis. Tujuan dinamika kelompok: 1. Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. 2. Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. 3. Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. 4. Menimbulkan adanya etikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Konflik organisasi. Konflik adalah perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lain akibat kurangnya komunikasi di dalam organisasi. Konflik organisasi atau organisasional konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus menggali sumber. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. 3. Konflik antar individu dan kelompok seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja. 5. Konflik antar organisasi. Konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Penyebab terjadinya konflik: 1. Suatu situasi di mana tujuan-tujuan tidak sesuai. 2. Keberadaan peralatan-peralatan yang tidak cocok atau lokasi-alokasi sumber daya yang tidak sesuai. 3. Suatu masalah yang tidak tepatan status, perbedaan pandangan. 5. Adanya aspirasi yang tidak ditampung. Strategi penyelesaian konflik organisasi: 1. Mengeluarkan dan membicarakan kesulitan. 2. Menghindari kesulitan untuk sementara waktu. 3. Bersedia menjadi pengalah yang baik. 4. Berbuat suatu kebaikan untuk orang lain dan memupuk sosialitas atau kesosialan. 5. Menerima segala kritik dengan dada lapang. 6. Memberikan kemenangan pada orang lain. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui: 1. Akomodatif. Akomodatif merupakan usaha yang dilakukan. Avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Compromising berbeda dari akomodating. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama. Collaborating. Collaboration merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan sesama pihak. Conflicting. Conflicting adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Collaboration. Collaboration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Strategi manajemen konflik: 1. Pengenalan. 2. Diagnosa. 3. Menyepakati solusi. 4. Pelaksanaan. 5. Evaluasi. Fungsi manajemen konflik: 1. Meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. 3. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. 4. Meningkatkan rasa saling menghormati. Kesimpulan: konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk